uswatun hasanah, panutan yang baik, figur yang baik, contoh yang baik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi contoh yang baik itu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau mencontoh Rasulullah. Loh, contoh itu bagi siapa? Liman kana yarzullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan kekasih Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nek kula panjenengan Pak Bu pengen disayangi Allah, pengen dicintai Allah, monggo kula panjenengan nyuntuh Kanjeng Nabi. Nyuntuh Kanjeng Nabi. Nyuntuh Kanjeng Nabi ojo dari segi pakaiane tok. Gitu nggih? Nyuntuh Kanjeng Nabi ojo dari segi pakaiane tok, dari segi akhlake. Nggih. Akhlaknya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masyarakat itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya dengan adanya hari kiamat. Wa dzakarallahu katsiran, dan orang yang berpikir kepada Allah. Dan ini patut kita contoh. Kita sudah melaksanakan ibadah, rajin ibadah, tapi perilaku kita nggak sesuai dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tonggoni musuhan, bertenakur, kalau orang tua berani, ya ini sudah nggak mencerminkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah semuanya. Jadi kita tujuannya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak cuma ada hiasan kayak gini, nggak cuma ada makanan. Kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kata senopo. Makanya anak-anak kita, mari bagaimana anak-anak kita biar seneng karo Kanjeng Nabi. Yang pertama pemelok sholawatan di sini. Sering mojo sholawat. Lho nek jenengan anake gitar-gitaran iku bangga. Nek ana sholawatan gak seneng, berarti gak cinta karo Kanjeng Nabi. Niki Pak Bu. Jadi alhamdulillah saat ini generasi muda senang melantunkan syair-syair sholawat, mendandakan cinta kepada Rasulullah. Yang mereka lantunkan itu syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Contoh yang sering dibaca Syekh Ja'far yang mengarang kitab Al-Berjanji. Di situ nomor menceritakan silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid atau berjanjian ini menceritakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhir kedua niku wabatu faqulu wa syaidu Muhammadun Abdullahi Abdul Muttalib wasmuhu Syuaibatul Hadir Midat Bisolus Saniyah. Ini salah satunya Syekh Marzuki. Syekh Ja'far, Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam sing dipelajari santri-santri nek teng TPQ nek sore ngoten niku wonten lagu Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yang tasyib. Dan ini Abuhu bapake Rasulullah, bapake Nabi Muhammad Abdullah Abdullah Abdul Muttalib, Abdullah putra Abdul Muttalib.
wa Hashimin Abdullah putrane Abdul Muthalib putrane Hashim, Hashim putrane Abdul Manaf yang nasib niku sak nasab sampai teko Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki Pak Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabi kados ngoten iki. Dadi kula panjenengan nopo diceritani teng anak-anak kula panjenengan. Gawe aplikasi yang di situ menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo aplikasi ini nopo mainan sing penting anakku meneng. Ya nggih. Saat ini lari ciri-ciri ini muncul lari HP. Tentu mesti dibukai aplikasi kartun Naruto, Tayo, Spiderman, Ultraman. Akhirnya apa? Dia mengidolakan kepada nopo film kartunnya. Nih, betul mengidolakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih akhlaknya kayak Naruto. Kita panggil be wong tuane wani. Makane akhlake kaya Spiderman. Enggak duwe tata krama. Ana wong tuwek mlaku nang dhuwure. Niki. Jadi seperti itu. Kita harus contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Terus monggo kula panjenengan dengan momen peringatan Maulid Nabi di Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sampai akhir hayat kula panjenengan cinta karo Kanjeng Nabi, mengikuti ajarannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga nih kula panjenengan besok wonten yaumul kiamah entuk syafaate selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak kula panjenengan sedaya mudah-mudahan akhlake niru akhlake Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus teng dunya niki kanggo dandani akhlak, kanggo dandani akhlak. Terus saat ini wonten yang ahli ibadah akhlaknya kurang apik. Niki akhlaknya enggak duwe, seakan-akan dia yang paling benar. Niki. Dan terus semoga akhlaknya, bagaimana sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi kalian nopo orang-orang Quraisy, sampai orang-orang Quraisy niku nopo terinspirasi pingin ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki nek kula panjenengan boten bersosialisasi karo masyarakat, boten sering kumpul karo masyarakat, bagaimana masyarakat ingin mengenal ajaran Rasulullah? Niki Pak Bu, jadi kados ngeten iki kula panjenengan kumpul anak-anak digiring dalam pendidikan niku ben mengenal ajaran-ajaran Rasulullah lewat para ulama. Lho sakniki wis boten enten Rasulullah, siapa yang meneruskan? Ulama. Al ulama warasatul anbiya, ngikuti para kiai. Ngikuti para kiai. Lho ngeten niki sinten sing ngajaraken para kiai? Maca berjanji niki sinten? Boten gemen-gemen Syekh Ja'far niku sing aran. Ilmune ya Allah niki. Kok sing apal hadis seluruh teng wingi wis gak setuju dengan Syekh Ja'far. Nggih napa nggih? Tak sing sakniki. Syekh Marzuki kitabnya menyeluruh dunia. Nggih. Niki. Cuma teng lingkungan pesantren Jawa niku diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Niku wis mutabakhir ilmune. Niku mengajarkan mengenal nasab Rasulullah, mengenal sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mudah-mudahan kita
kita semuanya selamat